Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita ada di mana? Di rumah Habib Abdullah kan? Lah apa Tuhan ada di sini? Katanya ada di arsy, tapi kok ada di sini? Oleh Wahabi ditakwil. Yang dimaksud bersama kamu, Allah tahu dimanapun kamu berada. Jawaban kita, istawa juga ditakwil dong. Kalau wa huwa ma'akum ditakwil, maka ini ditakwil. Karena sama-sama mutasyabihat. Jadi banyak ya. Atau ayat lain, wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah. Lah, orang bersujud itu dekat pada apa? Dekat pada karpet kan? Lah, apa Tuhan ada di bawah karpet? Kalau kita mendekat suruh bersujud. Oh bukan, yang dimaksud dekat di sini dekat secara ruhani, dekat secara hati, bukan dekat secara kebendaan jasmani, bukan. Ditakwil lagi. Kalau tidak ditakwil bahaya, makanya istawa ditakwil, wasjud waqtarib juga ditakwil. Nah, kalau semua dalil ini, sebagaimana perkataan sebagian saudara-saudara kita, ayat-ayat yang mengatakan Allah di atas berarti ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar yang tidak jelas. Jadilah Al-Quran dan Sunnah ini isinya kebanyakan ayat-ayat yang tidak jelas. Paham? Bismillah. Apa yang disampaikan Ustadz Idrus Romli benar, bahwa ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat itu termasuk ayat mutasyabihat. Mau buka kitab akidah ulama Syafi'iyah, kitab ulama Malikiyah, kitab ulama Hanafiyah, apalagi kitab-kitab Hanabilah, sudah jadi hal yang baku dan bahkan pendapat yang baku yang merupakan pondasi manhaj ulama Hanabilah, menjadikan ayat-ayat sifat itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat, yang mana metode yang dibangun adalah metode tafwid, beriman dengan apa yang Allah dan Nabi sampaikan dengan meyakini bahwa itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah, dengan tidak menafsirkan apalagi menakwilkan, dan menyerahkan makna dan ilmunya kepada Allah. Prinsip ini berbeda dengan ulama salafi. Maka tak heran ketika Ustadz Firanda, semoga Allah menjaga beliau, menyatakan bahwa ayat-ayat sifat adalah ayat yang maklum, ayat yang muhkam, yang mana maknanya adalah makna yang pertama terlintas dalam benak manusia. Itulah makna yang diinginkan Tuhan, katanya. Namun perlu teman-teman tahu bahwa ini berseberangan dengan para ulama salaf, bahkan dengan ulama-ulama rujukan mereka dari kalangan Hanabilah. Sehingga bila kita baca kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, kalian akan banyak temukan kritikan dan komentar dari penjelasan ulama-ulama salafi. Sebab apa? Sebab memang manhaj yang digunakan berbeda antara ulama salafi yang mengikuti manhaj Ibnu Taimiyah dengan ulama Hanabilah, baik mutaqaddimin apalagi mutaakhirin. Seperti ketika Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ayat-ayat sifat itu termasuk ke dalam ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan beliau tegaskan manhaj beliau, wa ma askala min dzalik wajaba isbatuhu laqdan wa tarku ta'arrudi li ma'nahu wa narudduhu ilmahu ala qailihi. Adapun kemuskilan yang timbul dari ayat-ayat sifat sebab nampak secara zahir ada keserupaan dengan makhluk, maka wajib untuk menetapkan lapaznya dan meninggalkan pembahasan dalam mencari maknanya. Bahkan kita serahkan, kita kembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Maka pernyataan ini jelas dan tegas bahwa Imam Ibnu Qudamah itu berpegang kuat terhadap madhab tafwid, yang mana madhab ini sangat berseberangan dengan manhaj atau madhab salafiyah, sehingga menuai banyak kritikan pedas kepada sang Imam Ibnu Qudamah, salah satunya dari ulama besar salafi yaitu Syekh Fauzan, semoga Allah menjaga beliau. Beliau berkomentar atas pernyataan Imam Ibnu Qudamah tersebut, hadhil jumlatu ghairu musallamatin minasy-syekh kana yuqsimu nususos sifati ka'anna yuqsimu nususos sifati kismaini kismun
yazharu lana ma'nahu wa qismun la yazharu lana ma'nahu nufawwidu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha ghalat li'anna nususus sifati ma'lumatul makna. Pernyataan ini, pernyataan Imam Ibnu Qudamah merupakan pernyataan yang kurang baik. Seakan-akan Imam Ibnu Qudamah membagi nas-nas sifat menjadi dua bagian. Ada bagian yang diketahui maknanya, ada bagian yang tidak diketahui maknanya, dan diserahkan makna itu kepada Allah. Ini jelas kekeliruan, kata Syekh Fauzan, sebab setiap nas-nas sifat itu seluruhnya diketahui maknanya. Berikut komentar dari Syekh Fauzan kepada Imam Ibnu Qudamah. Kemudian dalam kitab beliau Imam Ibnu Qudamah yang lain, dalam kitab Zamut Ta'wil, beliau menjelaskan bahwa madhab yang dibangun dalam menetapkan sifat-sifat Allah, terkhusus ayat-ayat sifat mutasyabihat, adalah madhab tafwid. Salah satunya adalah ayat pujaan salafiyah, yaitu ayat yang menetapkan bahwa Allah di atas aras. Kita cek apakah apa yang dipahami oleh Imam Ibnu Qudamah sama dengan Kiai Idrus Romli atau sama dengan Ustadz Piranda. Setelah menjelaskan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kebersamaan Allah secara ilmunya, bukan zatnya. Maka Imam Ibnu Qudamah membawakan pernyataan ulama salaf, wa qad sabata bi kitabillahi wal mutawatiri an rasulillah wa ijma'is salafi annallaha fis samai ala arsyihi. Sungguh telah sabit dalam Al-Quran dan hadis mutawatir dari Rasulullah dan ijma' ulama salaf bahwa Allah itu di langit tinggi di atas aras. Pernyataan ini menjadi landasan bagi salafi untuk menyesatkan dan bahkan mengkafirkan orang yang tak sepaham dengan mereka. Padahal bila kita lanjutkan penjelasan Imam Ibnu Qudamah, itu berbeda dengan apa yang diyakini ustaz-ustaz salafi. Beliau menjelaskan bahwa wahadhihi lafzatun ma'a qara'in mahfufatin biha dalat ala iradati ilmi biha. Dan redaksi ini disertai indikasi-indikasi yang berada di tepi-tepi kalimat yang menunjukkan bahwa ayat summastawa alal arsy adalah iradah ilmu Allah, bukan Allah berada di langit bersemayam di atas aras, bukan, tapi iradati ilmillahi, itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap redaksi ayat yang menunjukkan keberadaan Allah baik di bumi atau di langit, itu menunjukkan ilmu Allah meliputi setiap tempat. Sangat berbeda dengan apa yang diyakini ustaz-ustaz salafiyah yang menyatakan bahwa Allah berada di langit dan bersemayam di atas aras. Maka jujurlah dalam menyampaikan kitab ulama. Kalau memang berbeda, maka katakan berbeda. Jangan kalian ajarkan kitab-kitab ulama, kemudian redaksi atau prinsip yang berbeda dengan kalian Anda giring dan alihkan kepada pemahaman yang sesuai dengan apa yang kalian yakini. Ini jelas ketidakjujuran. Wallahu a'lam.